Ramadan. Nah aku tuh bener-bener masih baru banget. Aku tuh walaupun udah pakai jilbab 2 bulan nih di Jogja, tapi masih tetap nggak bisa, nggak tahu caranya gimana. Dan setelah pakai jilbab aku tahu bentuk jilbab kayak gimana yang aku suka. Sebenarnya bentuk jilbab yang aku suka tuh yang kayak Siti pakai nih tuh, yang pasmina gini aku suka. Tapi karakter aku nggak kayak gini, nggak pasminaan. Jadi karakter aku lebih dewasa gitu. Jadi lebih pakai ini deh. Itu kerudungnya juga itu apa namanya, bahannya begitu. Jadi terus ini di penitian gini aja biasa. Iya, itu tuh penitinya emang yang bikin suka longgar tuh penitinya. Dengan pakai jarum pentul. Nggak bisa pakai jarum pentul. Bukannya pakai jarum pentul ketusuk ya? Enggak lah. Ini aku dari dulu pakai jarum pentul. Guys, maaf ya, ini kalian gabut ya. Aku juga gabut. Jadi kita sama-sama bergabut di live ini. Ini juga ntar nggak akan di save. Ketusuk. Sini aku masukin sini. Takut. Nggak bisa. Nih. Aku udah dipanggil guys, udah mau tag. Tag ya? Ya. Di sini nih, kita ngambil si ini ya, Gak apa-apa. Aku lagi live. Apa sih ini, kenapa? Sini nih kita ngambil si Kia, Ahmad, Cimbu, sama Susan. Aisyah sama Intar. Loh, aku tuh ini scene yang mana sih? Scene yang adegan yang jalan yang naik sepeda. Oh, ini naik sepeda lagi? Naik sepeda lagi. Oh, oke. Ya. Nggak ada dialog dong? Nggak ada. Oke. Masih nunggu kan? Masih nunggu kan? Montasi ya, nanti kalau udah. Oke. Ini tuh udah scene keempat berarti? Iya, yang montasi itu. Ini scene keempat kan? Iya. Berarti abis ini aku 2 lagi? Iya. Yes. Masih. Apa namanya? Nanti kalau misalkan mau kesana bilangin ya, saya pakai kantor pakai motor. Pokoknya kalau udah dipanggil aku langsung turun. Di mana sih tagnya? Oke. Nih aku film My Lecture My Husband itu adegan ciumannya beneran ya? Beneran guys. Ya gimana ya, profesional aja ya gak sih? Hati-hati ya kamu syutingnya, makasih. Udah bagus kan jilbab aku, lumayan daripada tadi. Ini udah agak kenceng sih. Nah ginilah kira-kira guys kalau aku istiqomah pakai jilbab. Tapi kalau aku istiqomah pakai jilbab, aku udah pasti mau pakai jilbab kayak gini. Tuh, aku suka banget jilbab kayak gini, kayak simple gitu loh. Terus ini bisa di kemana-manain. Kalau ini tuh kayak susah di gimanain gitu. Lumayan ya. Sabar. Ada yang mau nanya-nanya gak? Kalau kita tuh jangan pernah minta orang buat berjilbab, doain aja. Ada yang tanya nih, Kak Prilly kira-kira tayangnya Ustadz Millennials berapa episode? 20 episode. Jadi puas tuh kalian. Aku temenin selama Ramadan. Jadi selama Ramadan tontonannya Ustadz Millennials. Oke. Ada lagi gak yang mau nanya? Video call sama Reza please. Udah. Kak pakai apa sih, bersih banget mukanya? Rajin skincarean. Skincare aku Azarin namanya. Kalian cari aja di Shopee Azarin gitu. Kalau mau samaan sama aku pakai yang si White Series. Jadi dia botolnya warna kuning. Tapi kalau malam aku pakai yang peeling serum. Terus ada asupan juga dari dalam, aku minum Before After Me, itu kolagen drink, tapi isi kolagennya 5.000. Terus ada vitamin-vitamin lainnya yang bagus banget buat kulit. Langsung deh kalian mulus tuh, cobain. Ada yang mau nanya apa lagi? Kapan nikah? Kapan ya, Ti? Ya, tunggu ada yang mampu aja. Kalau udah jodohnya pasti kok. Makanya aku ditanya, April, tipe suami idaman kamu kayak apa? Yang mampu melamar gue. Karena selama ini belum ada yang mampu. Yang mampu melamar dan menghalalkan aku, itu aja. Yang mampu. April filmnya bisa ditonton di mana? Di WeTV ya guys. Jadi buat kalian yang kemarin udah download WeTV untuk nonton My Lecture My Husband, nanti Ramadan ditemenin lagi sama aku di series Ustadz Millennial sambil nungguin seri-serisku yang lain dan My Lecture My Husband 2, nonton dulu ini. Jadi pas Ramadan ada hiburan. Yang mau nanya lagi gak? Gimana kak dengan Kak Reza? Nggak gimana-gimana, baik-baik aja. By the way, aku kalau pakai jilbab kenapa tebal banget ya? Ya ampun, maaf.
mau banget pipi tuh tirus, tapi katanya kalau tirus-tirus nggak awet muda. Ya udahlah, dicabiin aja. Mana nih pacarnya? Aku juga bingung, mana pacarku ya? Mana sih? Nggak ada. Nggak ada pacar. Kak, lagu barunya kapan launching? 5 Maret 2021. Pokoknya 5 Maret 2021 ini kalian harus siap-siap aja mendengar lagu Ketulusan Cintaku yang akan launching di semua digital platform. Dan nanti video klipnya juga ada, tapi video klipnya nanti tanggal launchingnya itu tanggal 6. Jadi beda sehari video klip dan musiknya. Aku pengen kalian dengerin dulu, nanti abis kalian dengerin resapin, baru kalian lihat ceritanya di video klip. Yes, guys, aku aja nangis mulu ngelihat video klipnya, ngelihat preview video klipnya aku nangis, ngedengerin lagunya aku nangis mulu gue di Jogja perkara Ketulusan Cintaku nih. Ada Kak Dina, Kak Prilly, aku Sabia yang pernah ke rumah main gitar loh. Sabia, apa kabar sih? Cara bikin alis tebel, waduh nggak tahu nih, alis aku emang kayak gini dari dulu. Cuma ini makin tebel emang karena aku minum kolagen yang isinya ada zincnya, jadi kayak nggak tahu, jadi ngerasa tumbuh, kumis-kumis tipis aku juga tumbuh. Bam bikin pengen makan terus gak? Ya enggak dong, karena aku juga nggak mau sampai makan terus. Justru Bam itu cocok buat diet karena dia cuma 70 kalori. Jadi kalau pagi-pagi minum Bam, nggak usah sarapan juga nggak apa-apa karena udah 70 kalori. Sama kayak apel lah ya, enggak, sama kayak roti gandum lah, 70 kalorian. Launchingnya aku pas ultah Kareza. Ya nggak apa-apa, biar karya yang spesial di hari yang spesial digabungin. Mari order Bam. Iya tuh, ada agen aku tuh Before After Me Jateng. Tuh bagi kalian di Jateng silakan ordernya tuh di Instagram itu. Bulu matanya bagus banget. Ini aku pakai maskara YOU yang mana sih maskara aku? Bawa gak? Bawa gak maskara aku? Aku lupa. Yang waterproof pokoknya yang waterproof. Soalnya kalau syuting aku pakai yang waterproof. Terus ya itu, tadi kan aku udah cerita gara-gara aku minum kolagen, dan kolagennya itu bisa untuk numbuhin rambut Before After Me. Selain numbuhin rambut juga karena ini di saat COVID-19, jadinya tuh aku masukin multivitamin di dalamnya. Ada vitamin C, D, B, ada proteinnya, ada kalsiumnya, ada seratnya juga, jadi bagus buat pencernaan. Terus ada zinc yang untuk numbuhin rambut, untuk nguatin rambut juga bagi kalian yang rambutnya rontok dan pengen bulu mata dan alisnya numbuh. Terus ada glutathione yang bisa bikin kulit cerah. Gitu. Kolagennya juga kita 5000 mg. Jadi kalau di kolagen lain kan cuma 1000 palingan ya. Ini tuh benar-benar 5000. Tutorial makeup Kak, nanti aku kasih ya. Ini makeup aku mah gini doang. Dia pakai BB cushion, pakai concealer, terus pakai dikit blush on, terus pakai maskara, terus si alisnya disisir aja. Kayak ini deh. Ini nggak pakai apa-apa nih bibirnya. Kehapus habis makan soalnya. Mau nanya apa lagi gak guys? Ih gabut banget sih, maaf ya. Kolagennya apa? Before After Me. Cek Instagram ya, Before After Me. Belinya ke aku dapat tumbler. Nih ada yang jualan. Belinya ke aku guys, free tumbler guys. Pakai lipstick apa sih? Bagus suara bibirnya. Nggak pakai lipstick guys. Tato bibir tuh yang orang-orang. Enak aja lu, jangan ngomong gitu, tadi kirain bener. Canda sayang. Kok bisa pink begitu ya? Gue gak pernah diapa-apain muka gue. Aman gak Kak buat ibu hamil? Aman. Karena isinya multivitamin. Gak ada isi apa-apa. Bener-bener multivitamin, kolagen, zinc. Jadi gak membahayakan. Terus deh sama aku sekarang. Terusin Kak pakai hijabnya jangan dilepas. Belum ya guys ya, belum. Ini masih peran, aku belum siap kalau udah harus berjilbab dulu. Kan setiap orang punya kesiapan masing-masing. Bener. Mau kemana nih, lagi nunggu di mobil buat syuting tuh. Jangan nanti lo dipakai lepas lagi kayak aku. Kamu emang gitu ya? Kalau di rumah kan aku dilepas. Kalau yang istiqomah kan di rumah tetap nggak boleh dilepas. Ya kalau gerah? Kalau di rumah dan nggak keluar. Lalu di YouTube lepas dasar tuh. Tuh, aku lagi nunggu syuting. Aduh, pegel banget ya. Pengen keretakin badan dong. Pegangin aku, keretakin badan. Au!
Enakan nggak nih guys? Enak banget, gila. Ini gak butuh banget isinya, ngeretak-retakin. Biasanya bunyi. Di Kalimantan lagi beli before after me. Kapan terakhir ketemu Kak Reza? Kapan ya? Itu di Jogja. Di lokasi syuting. Di Jogja selama Kak Reza syuting di sini aku nyamperin mulu. Hampir tiap hari aku samperin. Kali ya. Saking aku tuh kayak nggak ada temen, jadi kayak aku ke kamu yo gitu. Salah. Priyo, Bem bisa umur 10 tahun nggak? Buat Alisa bisa. Jadi batas minum before after me tuh Santi ya? 6 tahun ya. 6 tahun. Karena isinya multivitamin. Nah, jadi kalau misalnya udah minum before after me, nggak usah minum vitamin lain, nggak usah minum vitamin C lagi, nggak usah minum vitamin B lagi. Jadi kalau udah minum before after me itu udah semuanya, multivitaminnya dapet, kolagennya dapet, zincnya dapet, jadi sehat dapet, mulus dapet, kinclong dapet gitu. Ada yang mau nanya lagi gak? Pengen dikeretekin banget badannya, yang tiduran terus kruk gitu. Susah. Kak Priya cantik banget alisnya, makasih. Kayak alis cowok tahu, kalau ini kan pernah aku trading tuh kayak yang dicabut pakai benang. Kalau enggak tuh sampai sini kayak cowok. Sampai sini, masa alis cewek sampai sini. Terus dirapin terus. Pipi gue tembem banget ya Allah. Kakak pakai skincare apa? Azarin. Kalian cari aja di Shopee Azarin tuh. Aku pakai yang botolnya kuning, yang si white series. Kak, Azarin 18 tahun bisa? Ya bisa lah, Azarin mah natural, dari umur berapa juga bisa, karena itu kandungannya natural semua, dan kamu udah umur 18 harus udah mulai skincarean loh. Kukira kau rumah tayang kapan? Sabar, lagi diedit guys, lagi di grading, lagi disempurnakan, lagi diisi musik. Kak udah nikah belum sih? Pertanyaan macam apa ini? Kak suka banget sama Manage My Husband, thank you. Gak pernah bosan nonton Inggit Arya. Aku juga gak pernah bosan sama Inggit Arya. Kangen mulu mah gue. Aduh, tiap hari kangen. Sampai video callan aja nangis. Cengeng banget ih. I miss you. Kamera lipstick apa? Lagi gak pakai lipstick guys. Gue cowok bisa guys cantik kayak kakak. Ya, Bagaimana maksudnya? maaf nih, mungkin cowok lebih ke perawatan apa ya? Kalau untuk Cowok Azarin juga bisa gak sih perawatan? Azarin bisa. Iya, sebenarnya cowok juga harus skincarean tau menurut aku. Perlu Tahu cowok juga skincarean. Cowok juga perlu merawat diri sih menurut aku. Soalnya aku suka cowok yang merawat diri. Tuh kode guys. Dan rapih dan wangi. Jadi kalau dipeluk, harum. Nikah aja sama Reza biar bisa ketemu tiap hari. Doain aja. Kok lu yang jawab sih, kan gue yang nanya. Apa dong? Emang kamu jawab? Enggak. Ini makanya aku doain aja guys. Nih, ada yang mau nanya apa gak gitu? Tanya-tanya dong. Soal apa kek gitu. Kak, lecture my husband ada yang kedua gak? Ada guys. Benar-benar ada. Nanti ini. Berarti first kiss-nya sama Kak Reza katanya. Iya, first kiss aku Kak Reza. Kenapa gue yang jawab sih? Lepas. Udahlah. Gak akan aku save ini. Dibilangin nggak pakai lipstick, tapi dia pakai softline. Enggak, aku nggak pernah pakai softline, takut. Siapa nih? Wafik. Bukannya lu habis nikah kemarin? Bukan gue yang nikah. Terima kasih, mohon maaf. Bem
harganya berapa kak? Before After Me harganya 314.000. 100.000. Kalau beli 309.000. Before After Me juga bisa buat rambut rontok. Jadi kalau kalian rambutnya rontok bisa tuh. Lip care-nya apa kak? Sumpah nggak pernah ngurusin lip care. Nggak pernah. Nggak tahu deh lip care gimana sih, di scrub gitu? Nggak pernah. Ya di scrub terus dipakein lip balm yang bisa warnanya berubah. Mau deh, belinya di mana? Ya udah Siti bagus copot, gitu. pantas nusuk. Ini live nggak jelas banget sih. Ampun deh, maaf ya. Lagian malesin pakai ini sih, mendingan pakai jeruk pentul lo nggak? Enggak, takut juga pakai Enggak sayang. Mana coba jarum tuh? Nih yang kecil aja nih. Seterusnya kan pakai jilbab belum? Ini masih eye care aku pakai Azarin yang buat kantong mata yang warna kuning. Itu bulu mata asli guys, tuh asli. Aduh, nggak akan nusuk. Enggak sayang, ada aku aja bisa. Kalau nusuk, Kalau nusuk ya lepas lagi lah. ya gampang banget ngomongnya. Spoilerin lagunya dikit dong kak. Kalau kalian mau tahu lagunya kayak gimana, kalian tinggal ke TikTok. Ada jadi Ketulusan Cintaku itu udah pre-release di TikTok. Ada 30 detik kayak refnya gitu. Jadi kalian bisa langsung aja ke TikTok dan itu dong bikin videonya juga. Kayak aku gitu bikin video Ketulusan Cintaku versi kalian, cerita kalian kayak gimana gitu. Boleh halu sama idola kalian atau sama cowok yang kalian pengen nggak bisa, lucu-lucuan aja. Nanti tag aku ya kalau kalian bikin di TikTok, nanti bisa aku repost. Tanggapan kakak soal komenan Pamonti kemarin? Tanggapannya ekspresi aku aja ya, kayak itu tanggapan aku. Dia lagi gabut Banget ya Allah, lama banget sih setnya. kan, malu orang pindah. Iya bener. Ya aku harus maklum ya, aku harus sabar. Kenapa sih pada nanya lipstick, orang nggak pakai lipstick? Terus banyak yang lagi video BTS sama Pedongan Makareza kan, nggak seru kan? Kamu nggak yang lagi nangis kan? Enggak nangis sama kan, kamu cuma senyum-senyum doang itu. Ya udah. Boleh. Terserah, nggak tahu. Itu bulu matanya asli gak? Apa udah pernah diapain gitu? Asli guys, ya ampun, kenapa sih? Are you married? No, I'm not. I'm single, but I'm not available. Oke. Kak Prilly kenapa bisa awet muda? Itu mah udah dari sononya kayaknya. Jangan ngapa-ngapain muka kali ya. Maksudnya muka kalian udah kayak gini, Iya, udah kayak gini benar. ya terima. Kayak gue nih, pipi aku udah bulat, ya udah terima aja, emang aku bulat mau gimana. Dan jadinya jadi awet muda gitu karena nggak pernah diapa-apain. Ya benar sekali. Gitu. Sama jangan terlalu tua-tuain kali ya gaya. Biasa aja gitu, kayak aku kan masih suka pakai baju anak-anak SMA gitu. Kalau aku kan udah 25 ya. Teman-teman aku tuh dewasa gitu loh gayanya, sedangkan aku yang masih kayak suka pakai Converse, baju-baju anak kecil, sweater-sweater gambar kartun gitu. Tergantung sih, kalau ketemunya sama yang lebih dewasa aku juga harus dandan dewasa gitu, tapi kalau sehari-hari aku lebih sukanya yang dandan lucu-lucu gitu. Kakak umur berapa? Aku 25 tahun ini. Thank you. Gila, gak nyangka 2 tahun lagi 27. Oh, kapan nikah ya? Tahu nih, gak ada tanda-tanda nih. Iya sumpah nih. Kayak gue harus keluar dulu dari Prilly deh. Siti kayak harus berhenti kerja dulu dari aku deh, karena selama kerja dari aku dia gak pernah ada cowok. Gara-gara gimana ada orang dia ngikutin aku 24 jam. Skripsinya udah sampai mana? Lagi ngerjain bab 4, OTW bab 5. Tapi lagi aku periksa-periksa dulu susunannya gimana, takutnya salah-salah kan. Lagi baca-baca library juga, contoh-contoh skripsi orang. 2 tahun lagi 27, 3 tahun lagi tiba-tiba udah 28. Udah tuh gue ditanyain kapan nikah mulu. Makanya aku semakin tua aku harus dandan semakin muda, supaya kalau orang ketemu aku, orang gak tahu aku umur berapa, jadi gak ditanya kapan nikah terus. Iya gak sih? Ntar gue umur 2, gue semakin bertambah umur semakin kayak anak kecil pokoknya dandanannya. Semakin kayak gak mau terlalu banyak makeup, semakin pakai baju-baju yang muda-muda gitu. Jadi kalau orang ketemu dikirainnya aku masih umur 19, 18. Aku aja tuh
kaget loh kru-kru pas aku bilang aku umur 25, karena mereka kiranya aku umur 18. Hah? Aku kira kamu 18 gitu. Kau udah kepikiran buat nikah gak? Semua orang kayaknya pasti kalau kepikiran mah ada lah. Kalau kepikiran mah ada sih, kayak misalnya aduh nanti gue kalau nikah kebayanya gini lucu kali ya, rambutnya gini, make upnya gini, dekornya gini, udah. Tapi ya nggak ada kan tuh. Belum jodoh. belum ada jodohnya, jadi kayak santai aja. Target aku nikah nggak ada target guys, dikasihnya Tuhan aja deh. Udah umur 25, gue juga terserah mau dikasihnya 5 tahun lagi boleh, dikasihnya berapa tahun lagi boleh. Santai. Betul. Karena aku juga senang-senang aja sih sendiri. Aprilia ambil jurusan apa? Aku belajar komunikasi, jurusannya public relation. Kita udah biasa. Pengen punya anak laki-laki perempuan? Laki-laki. Pengen punya anak laki-laki. Kok laki-laki? Hah? Takut punya anak perempuan. Emang kenapa? Takut tidak sekuat iman aku. Ya, tergantung. Takut disakitin cowok anak gue kalau perempuan. Ya, harus bisa inilah. Aku nggak bisa nanti Udah deh, cowok satu, cewek satu. nanti anak gue disakitin cowok, kan gue yang maju nanti. Kenapa nggak mau punya anak perempuan? Takut disakitin cowok. Alasannya nggak banget sih. Kapan balik ke Jakarta? Single tapi nggak available tuh gimana ya? Statusnya single, Iya, tapi komitmen. hatinya lagi tertutup. Cela, lu jangan jawab punya komitmen. Kenapa lu yang jawab sih, Siti? Ya kan nggak apa-apa sekalian. Maksudnya statusnya single tapi hatinya kayak lagi nggak pengen dimasukin oleh orang lain. Cela, apaan sih gue? Kak, gimana sih rasanya kuliah di LSPR? Aku sih seneng banget kuliah di LSPR karena pelajaran-pelajarannya tuh bukan cuma teori doang, tapi yang bener-bener bisa ngebuat kita tuh siap di lapangan gitu. Jadi project-projectnya, cara dosen ngajarnya, kurikulumnya tuh bener-bener ngebuat kita tuh langsung bisa kerja. Aku tuh di LSPR jadi bisa semuanya beneran, kayak bisa ngedit foto, bisa bikin brosur, bisa ini, karena bener-bener ujiannya tuh macam-macam gitu. Kita disuruh bikin proposal bisnis, disuruh bikin proposal untuk pitching ke klien, proposal PR gitu, disuruh bikin marketing strategi, disuruh bikin majalah. Jadi tuh kalau keluar dari LSPR tuh langsung bisa kerja, langsung bisa bikin semuanya gitu. Dan teman-teman aku juga kayak gitu, jadi bisa semua kuliah di LSPR. Cuma ya tugasnya memang udah pasti banyak, cuma ya tugas banyak itu ternyata bisa terlewati dan jadinya kita jadi bisa semua gitu loh, dilatih. Kak, gimana caranya cuek nggak punya cowok? Happy aja gitu. Ya kenapa kita harus nggak happy kalau nggak punya cowok? Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan ke laki-laki atau ke pasangan. Kita harus bahagia sama diri, ke siapapun. Kita harus bahagia sama diri kita sendiri. Jadi kalau nggak ada pasangan ya nggak masalah. Masih bisa ngapa-ngapain tanpa ada pasangan. Kayak Siti tuh, jomblo terus. Nggak apa-apa. Karena ngikutin aku pacaran terus. Maksudnya ngikutin aku jalan-jalan terus. Bosan. Waktu punya pacar. Iya, waktu punya pacar. Maksudnya ngapa? Kalau sekarang kan sama-sama jomblo. Iya. Tipe cowok idaman Kak, nggak patriarki, pemikirannya terbuka, tahu cara nge-treat perempuan dengan baik, nggak melihat perempuan itu sebagai objek, menghargai pemikiran perempuan dan menghargai tubuh perempuan. Maaf guys, kepencet. Pril, kasih tahu dong DP kamu sama Vidi tuh udah jadian kah?
Kita mau launching project baru guys, makanya update dong. Kita mau launching lagu baru kita, judulnya Ketulusan Cintaku, yang akan bisa didengerin sama kalian di semua digital platform itu tanggal 5 Maret ini. Makanya aku ganti PP Instagram aku sama Vidi, karena itu pokoknya PP Instagram aku itu mencerminkan project aku selanjutnya. Kenapa mundur Pak? Ini mau buka lapak ini. Kak, mau taruh apa pacaran? Jangan berat-berat, pertanyaannya ntar salah ngomong. Semua orang punya pandangan masing-masing dan punya keputusan masing-masing. Dosa juga ditanggung masing-masing, jadi ya terserah aja. Kak Reza Radian ganteng nggak? Ya kali pakai nanya. Kali pakai nanya. Kali pakai nanya. Kak, masih ingat words kakak, don't marry rich, be rich. Sumpah itu panutan banget. Thank you. Iyalah, jangan pemikirannya sempit gitu. Gue cewek, supaya gue hidup enak, gue harus nikahin orang kaya. Ya enggak lah, supaya hidup lo enak, lo cari duit, lo yang kaya. Iya, betul. Jangan ngarepin cowok yang kaya. Ya kalau cowok kaya tapi pelit, sama aja bohong. Word of the day. Iyalah, aduh gue pengen hidup gue enak, gue harus nikah sama cowok yang kaya. Lah kok pikirannya kebalik? Kalau lo pengen hidup lo enak, lo kerja keras, lo yang kaya. Karena kalau cowoknya yang kaya, kita apa-apa juga harus minta izin. Misalnya nih, mau ngasih ke orang tua, ya uangnya kan uang suami, harus minta izin dulu sama suami. Kalau nggak boleh, kemudian kita yang kaya, jadi terserah kita mau kasih orang tua kita, kayak kita mau belanja apa, kayak nggak usah izin-izin duit-duit kita. Ada yang Ceramah Ustazah Hodijah. apa tadi? Don't rich. Don't marry rich, be rich. Jadi di saat Don't marry rich, be kalau rich. perempuan tuh mikir gue pengen hidup enak, jadi gue nikahin orang kaya aja. Lah kalau lu pengen hidup enak, lu yang harus kaya, kerja keras, jangan ngarepin duit orang. Oke, berarti kita harus kaya guys. Lagian kaya itu kan relatif ya. Ada yang ada yang punya segini udah kaya, ada yang harus punya ini udah kaya. Setiap orang punya versi kayanya masing-masing. Yang penting ngerasa cukup gitu. Benar sekali. Versi kayak menurut aku punya rumah yang sederhana yang cukup buat keluarga. Nah, ya udah kalau itu versi kaya buat kamu, ya udah capai itu pasti bisa. Amin ya ampun. Amin ya Allah. Versi kayak buat versi kayak menurut aku aku mau banget punya rumah yang gede, bisa bahagiain orang tua, punya tabungan yang banyak, jadi kalau mau beli apa-apa nggak pakai mikir. Berarti perlu udah tuh tinggal Apa ya? jodohnya doang. Gak usah, ngapain sih, kenapa sih cewek kalau udah settle harus langsung nunggu jodoh? Nikmatin dulu lah hartanya. Kaya udah. Ya nikmatin dulu kekayaannya. Nanti habis kaya harus nikmatin dulu. Iyalah, kaya nikmatin dulu kekayaannya, bahagiain diri sendiri dulu. Oke. Gimana sih? Masa udah capek-capek kerja, terus udah mimpinya kecape langsung nikah lagi, gimana? Iya sih, bener juga sih. Jadi yang salah siapa? Ada yang salah Pak, yang salah society yang mengharuskan perempuan tuh nikah di umur-umur tertentu. Iya, padahal namanya jodoh mah. Ntar kalau nikah umur 30 dikatain perawan tua, nggak laku. Padahal emang kita yang pengen. Terus nanti Suka gue gitu. suka gue mau nikah umur berapa, terus nanti kalau rumah tangga belum mau punya anak dulu dikata-katain ini nggak punya anak, padahal emang keputusan mereka mungkin yang nggak mau punya anak dulu. Jangan suka nilai hidup orang deh. Terserah orang mau punya anak kek, mau nikah umur berapa kek, ngapain kita yang repot? Nggak semua hidup orang itu harus sesuai sama apa yang kita mau. Oke. Kayak Ini boleh direkam nggak? ini saya lagi rekam. Rekam Pak, rekam saya lagi rekam. Saya lagi live malah. Nggak kan kayaknya kan family goals itu adalah kalau di Indonesia ya aku lihatnya, family goals, hidup bahagia, posting kebahagiaan di Instagram, punya anak yang cakep-cakep, hidup berkecukupan. Ya, itu family goals menurut sosial ini, kehidupan sosial, padahal belum tentu itu family goals menurut kita. Menurut aku family goals adalah ya aku nikah sama orang yang emang aku cinta dan bisa menjadi partner ya, bukannya cuma sekedar status suami doang, tapi bisa menjadi partner hidup, partner ngobrol, partner diskusi, partner bercanda, partner segala-gala. Kalau memang belum dikasih anak ya udah, itu anak tuh jangan dijadiin goals. Karena kalau misalnya nanti anak dijadiin goals, kalau misalnya kita belum dikasih rezeki, belum dikasih anak, jadinya stres sendiri gitu. Dan akhirnya dijudge sama orang.
Ih, nikah bahagia percuma nggak punya anak ya kenapa? Yang ngecas dong Pak. Emang nikah harus punya anak? Kita kan nikah untuk bahagia dan untuk cari partner hidup, bukan buat reproduksi. Saya tuh kesel Pak gitu loh, maksudnya kenapa sih hidup kita ini mentang-mentang kita public figure tuh harus disusun sama orang, harus disusun sama netizen. Kayak kehidupan berkeluarga yang bahagia tuh harus kayak gini gitu, kehidupan perempuan yang sepatutnya dicontoh tuh kayak gini, padahal setiap orang punya preferensinya masing-masing, punya caranya masing-masing gitu. Sekarang masih di Jogja, Masih dah. Ini topik lainnya jangan soal nikah. Iya, tolong jangan soal nikah dong, saya emosi nih kalau soal nikah nih. Sensitif. Sensitif saya kalau soal nikah. Kesel Pak, saya ditanyain kapan nikah mulu. Kan kesel lama-lama. Dari 2 tahun lalu udah ditanya kapan nyusul. Nanti nikah dicuekin ya. Tahu. Kapan nyusul, kapan nikah, kapan punya pacar. Ya saya aja nggak tahu kapan Punya guys. pacar kapan putus? Iya, ntar kalau udah punya pacar kapan putus gitu lagi. Kapan saya? Percaya atau enggak, yang namanya public figure apapun itu, yang benar jadi salah, Yang salah jadi benar. terus satu kesalahan itu menutup banyak kebenaran. Benar banget. Itu Wah, kalau jadi public figure mah ngebuat kesalahan satu, seluruh Hilang. kebaikannya hilang sama publik, nggak akan diingat. Gitu. Jadi ya mau gimana, kita sebagai public figure udah kayak robot, udah kayak malaikat yang nggak boleh buat salah gitu. itu pengalaman istriku gitu Mbak. Iya. Jadi waktu jadi kepala desa itu mau pokoknya banyak lah, mau bangun ini itu untuk masyarakat. Tapi ketika punya satu kesalahan, Udah orang lupa sama kebaikan kita. nah itu nanti kelihatan ketika udah purna. Maksudnya udah purna itu udah nggak menjabat, dan yang setelah menggantikannya itu udah beda. Itu baru ngerasain ternyata dulu waktu kepemimpinanku kan sebutannya istriku kan diriku ternyata bagus, Iya. maju. Memang orang bisa menghargai orang itu kalau udah nggak ada. Iya. Kalau udah nggak ada baru nyadar gitu betapa ini. Ya itulah sama kayak orang kehilangan itu tuh persis lah. Bapak percaya cinta harus memiliki atau enggak? Enggak. Nggak harus ya? Enggak. Saya juga percaya nggak harus memiliki. Karena saya udah pernah gimana ngelihat orang itu senyum aja saya seneng. Nggak harus saya milikin dia. Atau nggak harus saya yang menjadi penyebab dia senyum. Itu Penyebab dia. menurut itu kalau syar'i, kalau ya salah itu, ada ketentuan orang mencintai harus memiliki itu salah. Karena percaya atau enggak semua itu titipan gitu. Iya memang. Dah. Guys, aku udah mau take. Terima kasih sudah menemani kegabutan aku dan aku ngomong ngalor ngidul sana sini. Dadah, love you guys. Maaf ya, deketin situ aja ya. Yuk. Inggit banget sih mukanya jadi jutek. Aku emang jutek. Apa katanya? Inggit banget sih mukanya jutek. Aku emang jutek. Enggak deng. Pak saya jutek gak? Belum tahu aslinya aja. Saya nggak jutek kan Aslinya Pak? apa? Aslinya gimana Pak? Baik. Tuh baik tuh kata bapaknya aku. Mau parfum dong? Coba pengen syuting. Kan ya dengerin netizen nggak ada gitu. Emang. Tapi yang diambil yang positif. Aku mau kasih. Tapi ketika ada orang menjelekkan seneng loh harusnya. Seneng nggak? Dapat pahala kan? Iya. Jadi orang itu mentransfer pahalanya ke aku Pak kalau aku ada yang jelekin. Oke guys, aku mau ini nggak akan di save live-nya karena banyak banget omongan-omongan tidak penting. Dadah, nonton ya nanti Ustadz Milenial saat Ramadan dan tungguin single terbaru aku Ketulusan Cintaku sama Vidi tanggal 5 Maret ini. Video klipnya akan kita tayangin tanggal 6. Jadi pokoknya kalian tungguin karya terbaru aku. Love you guys. Maafin aku gabut banget. Semoga